Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan laporan audit saya, yaitu laporan audit ekuitas. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Hanianika Putra. Saya di sini sebagai junior auditor dari KAP Tutorandes Muhammad Audi Prasetya yang telah mengaudit PT Wahana Eka Setia. Audit yang saya laporkan adalah audit ekuitas. Kita next. Untuk prosedur audit yang akan dilakukan, yaitu pertama-tama kita harus memahami struktur ekuitas perusahaan dari mulai dari modal saham, agio saham, laba ditahan, dan saham treasury. Di sini kita juga mengidentifikasi risiko salah satu material pada komponen ekuitas. Kita juga menilai pengendalian internal atas pencatatan transaksi ekuitas. Dan yang kedua, kita melakukan pemeriksaan dokumen legal dan otorisasi, di mana saya harus memeriksa akta pendirian dan anggaran termasuk perubahan-perubahannya. Kemudian kita juga memeriksa notulen RPS dan rapat direksi untuk memastikan transaksi ekuitas telah diotorisasi. Informasi yang dicatat dalam laporan keuangan konsisten dengan keputusan rapat. Ketika kita melakukan pengujian transaksi ekuitas, di mana di sini kita mengecek modal disetor, di mana memeriksa dokumen penerbitan saham, sertifikat saham, dan bukti setoran modal. Kemudian kita juga menelusuri pencatatan modal ke register saham. Yang kedua ada tambahan modal disetor. Kita menilai perhitungan antara harga jual saham dengan nilai nominal. Kita juga menguji kelengkapan mutasi dari agio saham. Kemudian kita juga memeriksa laba ditahan, di mana kita menelusuri rekonsiliasi antara laba bersih periode berjalan dengan laba ditahan. Kemudian kita juga menilai kelayakan dan otorisasi alokasi laba ditahan, seperti cadangan wajib atau dividen. Dan yang selanjutnya kita adalah saham treasury. Kita menguji dokumen pembelian kembali saham, di mana kita harus menilai apakah pencatatan saham treasury dilakukan secara sesuai teori akuntansi. Dan yang terakhir dari pengujian transaksi ekuitas yaitu dividen, di mana kita memastikan dividen diotorisasi oleh RPS dan pengujiannya diperhitungkan jumlah dividen yang diumumkan dan dibayarkan. Untuk prosedur audit yang keempat yaitu rekonsiliasi saldo ekuitas. Di mana kita akan membuat rekonsiliasi mutasi untuk setiap komponen ekuitas dari saldo awal, penambahan atau pengurangan sampai saldo akhir. Kita juga memastikan setiap mutasi memiliki bukti pendukung dan membandingkan rekonsiliasi dengan laporan perubahan ekuitas. Untuk prosedur audit yang kelima ada konfirmasi dengan pihak terkait, di mana auditor melakukan konfirmasi kepada pemegang saham besar atau pihak induk. Tujuannya untuk menguji keberadaan dan hak kepemilikan. Dan yang keenam ada analytical procedure, di mana di sini kita menganalisis tren saldo ekuitas dibanding tahun sebelumnya, seperti analisis rasio seperti dividend payout ratio atau ROE. Kita juga menilai kewajaran perubahan ekuitas terhadap kondisi perusahaan. Yang ketujuh ada pengujian kepatuhan terhadap standar akuntansi, di mana kita harus memastikan bahwa ekuitas itu disajikan secara teori menurut apa? Menurut SAK, di mana klasifikasi benar antara ekuitas dengan liabilitas. Mutasi ekuitas diungkapkan secara lengkap dan instrumen keuangan majemuk disajikan sesuai teori pemisahan komponen. Di prosedur nomor 7 ini kita itu intinya harus menyocokkan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK. Untuk yang kedelapan kita mengevaluasi pengungkapan, di mana di sini auditor harus menilai apakah CALK yang ada di laporan keuangan perusahaan itu mengungkapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor, jumlah saham beredar, mutasi tiap komponen ekuitas, kebijakan dividen dan saham treasury-nya. Yang kesembilan ada review keseluruhan. Di sini kita mengharuskan auditor untuk mengevaluasi kewajaran penyajian laporan perubahan ekuitas dan memastikan tidak ada transaksi ekuitas yang signifikan tetapi tidak dicatat. Nah, kita lanjut ke informasi yang tersedia pada ekuitas. Di sini terdapat informasi khusus yaitu audit ekuitas dibagi dalam audit untuk modal saham, dividen, dan utang dividen, serta audit untuk saldo laba. Dalam bagian ini, auditor melakukan terlebih dahulu pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan audit modal saham. Saham yang dimiliki para pemegang saham adalah saham-saham biasa yang pada penerbitannya tercatat tanpa adanya agio maupun dis-agio saham. Sampai dengan akhir tahun 2007 tidak terdapat perubahan susunan pemegang saham.
Untuk informasi yang selanjutnya itu temuan audit, di mana auditor telah memperoleh daftar pemegang saham dan mempelajari akte perubahan perusahaan. Hasil temuan menunjukkan bahwa saldo akhir ekuitas saham tidak terjadi perubahan. Perusahaan juga akan membagikan dividen tahun 2022 sesuai hasil RUPS. Sedangkan audit saldo laba merupakan hasil perhitungan saldo awal saldo laba dengan transaksi mutasi saldo laba dari periode tahun 2022. Mutasi saldo laba periode sekarang hanya berasal dari laba bersih operasional saja. Nah, ini merupakan bukti yang diperlukan untuk melakukan audit ekuitas. Di sini ada penjelasan terkait permodalan. Di sini diketahui modal dasar bagaimana tercantum pada akte perubahan ditetapkan sebesar 1 miliar. Terbagi dalam 10.000 lembar saham biasa yang bernilai nominal 100.000 per lembar. Modal ditempatkan 6.000 lembar dan telah disetor penuh. Pada pertengahan Juli 2011 telah diaktakan transaksi kepemilikan 1.000 lembar saham Dr. Andes Susuna Aji kepada Nyonya Lina Sujito. Untuk susunan kepemilikan saham yang lainnya pada tabel berikut ini. Dengan total jumlah saham sebesar 600 juta rupiah. Untuk bukti yang selanjutnya yaitu ada saldo buku besar periode 31 Desember untuk modal saham disetor ada 600 juta, saldo laba 600 juta sekian, dan utang dividen 36 juta sekian, dan dividennya 73.500. Kemudian ada bukti juga di sini tanggal 17 Desember tahun 2022 dari hasil RUPS pengumuman pembagian dividen untuk hasil operasi tahun 2002 dengan kebijakan sebagai berikut. Kita next saja. Nah, untuk prosedur audit yang akan kita lakukan yaitu yang pertama-tama kita akan mencocokkan saldo neraca, buku besar, dan catatan pendukung masing-masing jenis modal saham. Yang kedua, kita meminta daftar-daftar saham yang beredar. Yang ketiga, kita melakukan konfirmasi kepada beberapa pemegang saham yang dominan. Dan yang keempat, kita menelusuri beberapa dokumen pendukung transaksi penerbitan dan penarikan saham perusahaan. Yang kelima, kita memeriksa kemungkinan adanya perubahan agio atau disagio modal saham. Dan yang keenam, kita membandingkan penyajian dan pengungkapan dengan SAK. Nah, kita di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengisian kertas kerja. Di sini adalah gambaran umum mengenai pengisian kertas kerja utama. Di sini kemudian kertas kerja indeks N1, kemudian kertas kerja indeks N2. Kita langsung saja ke lampirannya. Saya akan menjelaskan melalui lampiran yang sudah tertera. Nah, di sini kita mengetahui lampiran yang akan kita isi pertama yaitu adalah kertas kerja utama, di mana di sini adalah kita harus mengisi indeks N dulu, kemudian kita harus mengisi judul dengan ekuitas. Nah, di sini kita akan mengisi akun-akun yang digunakan untuk audit ekuitas. Ada modal saham disetor, saldo laba, utang dividen, dan dividen. Di mana untuk saldonya yaitu untuk modal saham disetor itu sebesar 600 juta, saldo laba sebesar 635 juta, 700 juta sekian, untuk utang dividen sebesar 36.780.000 dan dividen sebesar 73.500, di mana terdapat penyesuaian terhadap saldo laba sebesar 1.110.500. Untuk rincian akun ini saya akan menjelaskannya di lampiran berikutnya. Nah, yang pertama untuk indeks N1 di sini kita akan ada modal saham disetor. Di sini kita akan mengisi eh, menghitung dan mencocokkan antara modal saham disetor dengan saldo di buku besar. Di sini kita akan masukkan saja nama-nama yang akan kita hitung yaitu yang pertama ada Nyonya Lina Sujito, Dr. Andes Suseno Aji, Dr. Andes Sukamto, Dr. Andes Haris Cokro, dan Nyonya Heni Setiorini. Di sini adalah pemilik modal saham, di mana memiliki jumlah saham sebanyak total 6.000 lembar dan total jumlah totalnya 600 juta. Di sini sudah kita lihat sudah sesuai dengan buku besar, yaitu sebesar 600 juta. Dan kita dapat menyimpulkan di modal saham tersebut tidak ada selisih dengan yang kita audit. Yang kedua, kita akan, nah di sini sebelumnya ada informasi ya terkait
pengumuman RPS. Di sini dijelaskan semua semua pesaham sebanyak 6.000 lembar menerima dividen sebanyak 5 juta untuk setiap 500 lembar kepemilikan saham. Kemudian semua pesaham sebanyak 6.000 lembar menerima dividen 250 juta 250 ribu setiap 1.000 lembar kepemilikan saham. Kemudian semua pesaham menerima pembayaran 50% pada akhir tahun tanggal 29 Desember 2022. Diambil tunai atau transfer melalui Bank BNI 46 cabang Bayu Tangan. Nah, di sini kita akan menghitung total dividen, yaitu caranya sebagai berikut. Untuk total jumlah lembar sahamnya kita ketahui yaitu 6.000 lembar. Untuk informasi pertama di sini kita 6.000 ini dibagi dengan 505 juta. Untuk hasilnya ketemu sebesar 60 juta. Mengapa dibagi dengan 500? Karena ini hasil 5 juta ini untuk setiap 500 lembar kepemilikan saham. Jadi kita bagi 500. Untuk yang kedua ini, semua pesaham sebanyak 6.000 lembar menerima dividen 2.250.000 untuk setiap 1.000 lembar kepemilikan saham. Kemudian kita bisa membagikan 6.000 dibagi 1.000 dikali 2.250.000. Ketemu hasil 13.500. Di sini kita jumlahkan total dividennya sebesar 73 juta 500. Namun untuk dividen yang dibayarkan hanya sebesar 50%, yaitu kita bagi saja 73 juta 500 ini bagi dua, yaitu ketemu hasil sebesar 36.750.000. Di mana yang menghasilkan utang dividen menurut audit sebesar 36.750.000 dan utang dividen menurut buku besar sebesar 36.750.000. Di sini untuk saldonya sudah sesuai dengan buku besar ya. Berarti ini untuk totalnya sudah sesuai dengan yang ada di buku besar. Nah, next. Nah, yang selanjutnya adalah lampiran kertas kerja N2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aku saldo laba. Nah, untuk saldo laba ini eh, pertama-tama kita harus mengecek terlebih dahulu untuk laporan laba rugi. Untuk laporan laba ruginya di sini terdapat eh, perbedaannya. Di sini kemarin kita saat mengisi audit persediaan di laporan keuangan di laporan laba rugi yang asli itu sebesar 320.257.000 rupiah. Nah, namun saat kita mengaudit kemarin hasil audit kita itu sebesar 319.146.500. Kita akan melakukan revisi pada jumlah apa saldo akun di persediaan barang dagang akhir. Nah, langsung saja kita jumlahkan dengan kita eh, merevisi saldonya dapat ditemukan sebesar laba bersih sebelum pajak 2022 sebesar 419.917.210 rupiah yang sama dengan perhitungan di sini di laporan laba rugi. Kemudian taksiran APBH pasal 17 sebesar 108 juta, laba bersih setelah pajak 2022 sebesar 311 juta sekian, dan dividen dibagi 12 sebesar 73.500. Di mana saat semua ini dijumlah akan menghasilkan selisih 1.110.500 rupiah yang akan kita yang tadi kita ungkapkan di lembar kertas kerja utama. Di situ ada selisih 1.110.500 rupiah di saldo labanya. Itu dikarenakan di ada penyesuaian di persediaan barang dagangan akhir. Nah, untuk selisih ini tidak perlu kita buat jurnal karena kita sudah membuat jurnal penyesuaiannya di audit persediaan kemarin. Nah, sekian saja untuk presentasi saya kali ini terkait laporan audit saya. Eh, untuk kurang lebihnya saya mohon maaf bila tak saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.